Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Khalifah Pertiwi, NPM 21010800014. Saya dari Prodi Tadris Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Asih Fitriana Dewi SPD yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi makhluk hidup, mulai dari perbedaan warna, ukuran, jumlah, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman genetik, yang kedua, keanekaragaman jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam suatu populasi. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan dan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau individu. Biasanya ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Terdapat 2 tingkat genus. Yang pertama yaitu genus Felis, contohnya Felis chaos dan Felis sylvestris. Kemudian yang kedua ada genus Bos, contohnya Bos taurus dan Bos indicus. Ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan abiotiknya di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bioma gurun. Bioma gurun yaitu wilayah yang curah hujannya sekitar 25 mm per tahunnya. Yang kedua, bioma padang rumput. Pada bioma padang rumput, flora utamanya adalah rumput, memiliki curah hujan tidak teratur dan cenderung rendah, yakni sekitar 90-150 mm per tahun. Bioma padang rumput biasanya berada di hamparan yang datar atau sedikit berbukit. Yang ketiga, bioma hutan basah, yaitu hutan yang selalu basah atau lembab, dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa. Yang keempat, bioma taiga, yaitu ekosistem yang vegetasinya hanya terdiri atas satu spesies pohon, berada pada iklim subtropis dan memiliki curah hujan 35-40 mm per tahun. Yang kelima, bioma tundra, yaitu ekosistem yang tumbuhan utamanya adalah rumput dan tumbuhan kerdil, contohnya adalah lumut. Bioma tundra terdapat pada daerah yang memiliki suhu udara dingin dengan jenis hujan yang berbeda. Dan yang kedua yaitu ekosistem air, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar, dan yang kedua ekosistem air laut. Kemudian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Klasifikasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem filogenik, yang kedua klasifikasi sistem alam, dan yang ketiga klasifikasi sistem buatan. Yang pertama, klasifikasi sistem filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Kemudian yang kedua, klasifikasi sistem alam
merupakan suatu sistem klasifikasi yang mencita-citakan terbentuknya takson yang bersifat natural. Artinya, kelompok yang terbentuk adalah kelompok yang sesuai dengan yang dikehendaki alam. Dan yang ketiga, klasifikasi sistem buatan atau artifisial, merupakan klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Pada sistem buatan tersebut disusun dengan memakai ciri atau sifat yang sesuai dengan kehendak manusia. Klasifikasi makhluk hidup sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu animalia, yang kedua plantae atau tumbuhan, ketiga fungi atau jamur, kemudian yang keempat protista atau mikroorganisme, kemudian untuk yang terakhir ada Archaebacteria dan Eubacteria. Klasifikasi makhluk hidup memiliki tingkat takson dengan 7 tingkatan. Yang pertama kingdom, yang kedua phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima family, yang keenam genus atau marga, dan yang ketujuh spesies. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati. Ada beberapa poin. Yang pertama nilai biologi, yaitu sebagai kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, dan oksigen. Poin yang kedua nilai pendidikan, yaitu dapat digunakan sebagai pembelajaran dan sumber penelitian. Poin ketiga, nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati memiliki nilai estetika yang memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan pada orang yang menikmatinya. Poin keempat, nilai ekologi. Keanekaragaman hayati berupa keanekaragaman tumbuhan mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan terjadinya proses fotosintesis. Poin kelima, nilai religius. Berfungsi mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini dengan berbagai macam keindahan. Adapun upaya pelestarian keanekaragaman hayati ada beberapa cara. Yang pertama dengan penghijauan, yang kedua pembuatan taman kota, yang ketiga pemuliaan, dan yang keempat pembiakan in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di habitatnya, contohnya hutan lindung. Kemudian pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya dan dipelihara di tempat lain, contohnya yaitu kebun botani. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.